kan baik-baik. Sementara itu mereka yang di belakangnya tidak peduli dengan omongan si bos, mereka malah kedinginan. Cuman juga Wong Song sulit dipercaya. Nomor 900 dulu kembali ke lokasi pertemuan sebelumnya dibanding aku. Rupanya ada seseorang di sana, dan itu adalah kelompok ketiga yang sudah datang. Tapi dia juga dapat menyelamatkan kelompok kedua. Dia benar-benar melakukannya dengan semudah itu sambil melihat Wong Song dari belakang. Ini adalah para ketua ya, yang di tengah itu Wong Song, yang di kanan itu ketua kelompok ketiga, yang di kiri itu si 17 ketua kelompok pertama. Aku dan Muji akan dilahirkan dari keluarga darah prajurit Miao. Aku juga membuktikan seberapa kuat diriku saat pelatihan di Cave the Talent Demon dulu. Benar, aku dikalahkan oleh nomor 17, tapi aku lengah waktu itu. Kalau saja pertandingan selanjutnya aku yakin aku bisa mengalahkannya. Aku juga harus dapat membuktikan pada dunia kalau akulah yang terbaik di real world mission. Dan lagi-lagi nomor 900 menginjak garis finish lebih dahulu, bahkan menyelamatkan kelompok kedua dulu. Cucunguk sialan ini, kau itu tidak lebih dari peserta dengan nomor 900. Tahu nggak? Jarak antara nomorku dan nomornya benar-benar jauh, tapi kenapa? Benar-benar menarik, ucap Wong Song. Tidak pernah kubayangkan kalau hanya Chon Ayong yang iri kepadaku. Dia mengetahui niat membunuh dari Chon Ayong dan nomor 109 yang dikalahkan Gong Ter yang saat itu. Ada baiknya kalau aku membereskan secepatnya. Akhirnya mereka tiba di suatu pintu yang besar, pintu yang sebelumnya dimasuki oleh si penasihat demon ya. Rupanya mereka ke istana raja langsung. Semuanya jaga tingkah laku mulai dari sekarang, ucap si bos. Ini adalah Heavenly Palace. Mereka masuk ke dalam ruangan itu yang sangat megah. Bahkan mereka terlihat kecil ya. Saat memasuki ruangan yang sangat besar itu, beberapa orang sudah berkumpul di sana. Mungkin itu adalah para ketua-ketua di antara kelompok Heavenly Demon. Mereka nampaknya pendekar-pendekar yang selevel dengan Sang In Hyo. Jangan-jangan mereka semua adalah Great Demon. Kenapa Great Demon berkumpul di sini? Ucap Wong Song dalam hati. Lalu si bos bertunduk, bersujud malah. Orang-orang yang lain kaget, bahkan orang seperti si bos saja bersujud. Jayalah kelompok hormat. Jayalah pada kelompok hormat saya, pada The Immortal Heavenly Demon. Saya kemari untuk melapor, ucap si bos. Di sana Wong Song terkejut. Ada apa ini? Sambil dia melihat ke atas. Lalu orang-orang lain juga, kami melapor, jayalah kepada Heavenly Demon. Orang-orang berkata begitu. Apalagi nih, para peserta yang ada di sana kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara itu Wong Song yang menyadari hal yang terjadi. Dia tahu dengan siapa dia akan bertemu. Orang itu berkata, senang bertemu dengan kalian semua. Kalian mungkin tahu siapa aku kan? Dan akhirnya kita diperlihatkan, inilah dia, Heavenly Demon, sang raja iblis dari semua iblis. Kenapa aku tidak menyadari keberadaannya, ucap Wong Song. Gelar the absolute the best in the world bukan main-main. Ternyata Heavenly Demon mengeluarkan aura intimidasinya. Perbedaan antara Heavenly Demon dengan dirinya bagai langit dan bumi. Hal simpel hawa keberadaan saja tak terasa sama sekali. Namun di sana juga, mari kita mulai, ucap siapa ini ya, si manajer lah. Aura yang luar biasa dari dirinya. Jadi orang ini one demon of the twin star, the demon claving Heavenly Demon. Bahkan guruku The Spear Master Nokyu hanya berada di level world best spearman, level yang sulit dijangkau kecuali kau benar-benar memiliki talenta yang hebat. Orang ini merupakan moon claving Heavenly Demon Chun Hui. Si Chun Hui rupanya orang ini, si manajer itu. Aku dengar yang kalian lakukan tidak berjalan semestinya, walaupun kalian mampu menyelesaikannya. Ya, rupanya itu adalah sindiran bagi kelompok si 17. Membahas pencapaian kalian selama ini, ganjaran yang semestinya kalian dapatkan. Busungkan dada kalian dan berbanggalah. Basa-basinya sudah cukup. Selanjutnya aku akan bahas hukuman apa yang kalian pantas kepada 17 dan anggotanya. Kelompok kedua, Latent Demon. Dengar ini baik-baik. Baik ketua, baik tuan. Semuanya bertunduk. Tidak hanya gagal menjalankan misi, tapi sampai-sampai dibantu oleh regu lainnya. Cih, anjing. Hal tersebut menggambarkan masih lemahnya diri kalian. Apa kalian sadar? Di sana 17 hanya bisa memejamkan matanya, menggigit bibirnya. Dia berkata, ya itu benar. Lalu dia berkata, apa kalian sadar? Kata Heavenly Demon. Ya, kami sadar. Baiklah, regu kalian diterima. Akan menerima hukuman dari kelompok. Pada kedua Latent Demon Squad dan anggota-anggotanya, kalian akan menjalani pelatihan hidup mati di Valley of Thousand Spirit selama setengah tahun. Itulah hukuman kalian. Baiklah kalau begitu, sampai di situ cukup.
apa yang kalian dapatkan untuk pengarahannya sendiri. Sekarang mundurlah. Sementara itu terlihat aura tombak dari Wongsong yang sudah mulai bangkit kembali. Baiklah kalau begitu, kelompok pertama dan kelompok ketiga dengar. Baik Tuan. Wongsong dan ketua kelompok ketiga langsung bersujud. Kalian menyelesaikan misi yang diberikan dengan sempurna dan membuktikan diri kalian telah layak memikul nama The Cult of the Heavenly Demon. Oleh karena itu, ketua pertama akan dipromosikan, ketua ketiga juga akan dipromosikan ke White Up Unit. Entah apa itu White Up Unit ya. The Carrot Dragon Unit dan The White Up Unit merupakan dua dari 12 unit yang menjaga kelompok kita. Pikul tanggung jawab kalian dengan serius dan melakukan yang terbaik. Yang tidak setuju dengan putusan ini, acukan jari kalian dan bicaralah goblok, kata si ketua demon. Kami akan mengakui kemampuan Latin Demon Squad tadi, tapi kami rasa mengangkat mereka menjadi salah satu dari 12 sporting unit akan sangat riskan, ucap seseorang di sana. Ya mungkin ini adalah para Great Demon ya yang berada di sana, kelompok-kelompok yang berdiri di pinggir. The 12 Supporting merupakan rogo elit yang ada dalam kelompok kita. Setiap anggota dari mereka ada di level Demonic Captain. Sangat gegabah menurut kami untuk mereka yang baru saja menyelesaikan pelatihan di Gua Talent Demon. Training dipromosikan begitu saja. Juga ketua dari 12 Supporting Unit berada di level Great Demon. Ketua dari kelompok pertama dan kelompok ketiga Demon masih berada di level kami, Tuan. Tolong pikirkan lagi, kami mencemaskan posisi krusial di kelompok tersebut. Di sana Wongsong berkata, bajingan ini, sialan, ditempati oleh orang-orang yang belum berpengalaman dan masih muda seperti mereka. Itu akan membahayakan bagi kelompok kami, keduanya atau semuanya terus ya merosting mereka berdua ya. Kalau begitu yang kalian cemaskan, aku mengerti, ucap ketua demonik. Ranking The Great Demon hanya terisi oleh dari orang-orang tertentu, kan hanya ada 300 orang yang berada di level itu, bukan? Hal itu tidak dapat diganggu gugat kecuali ada anggota The Great Demon yang mengundurkan diri. Maka dari itu, mulai sekarang, sambil menunjuk ke atas, aku akan izinkan ketua dari kelompok pertama dan kelompok ketiga untuk mengikuti seleksi The Great Demon. Dia akan diangkat menjadi Great Demon jika menang. Semuanya pada kaget lah, kenapa jadi begini? Waktu dan tempat akan dilaksanakan tempat ini sekarang juga, ayeuna titik. Ketua regu masing-masing, kalian bersiaplah memilih salah satu The Great Demon yang akan kalian tantang. Akan kuperlihatkan kepada kalian siapa aku sebenarnya dan memujiku, kata kelompok ketiga. Baiklah, kebetulan sekali semua anggota di sini berada di level Great Demon. Jadi kau bisa menantang siapapun yang ada di sini. Tujuan sebenarnya dari Cave of the Latin Demon adalah regenerasi untuk Cult Demonic Heavenly Demon. Aku bahkan tidak membayangkan Heavenly Demon sampai-sampai melakukan ini, ucap Wongsong. Bagaimanapun juga ini adalah kesempatan bagiku bisa menjadi Great Demon. Kalau dilihat-lihat, siapa ya yang harus kutantang, ucap Wongsong. Dia berfokus pada satu orang. Nah, orang itu. Sementara itu orang itu adalah si bos. Tidak, itu adalah si bos. Si bos hanya tersenyum dan berharap Wongsong menantangnya. Tapi Wongsong yang tidak mau menantang si bos yang karena terlalu gegabah jika menantang si bos sekarang. Wongsong mengalihkan perhatiannya pada orang lain dan dia berkata, aku menemukannya. Siapa yang aku tantang sekarang? Akan ku tantang engkau. Siapa? Shadow Ghost of Flying Blade, Tuan. Nungso. Si Nungso pun ditantang ya. Wow, kelihatan demon sekali ya orang ini ya. Entah bagaimana pemikiran si penggambar atau si kreator, tapi orang ini benar-benar gak cocok jadi demonik. Orang itu berpikir dari 300 Great Demon yang ada di sini, anak ini menantangku, dia pikir aku yang paling lemah. Bangsat, kalau aku beri dia pelajaran, kurang ajar. Awalnya ingin melawan seorang yang lebih tangguh, tapi situasinya berkata lain. Wongsong pun langsung mengeluarkan tombaknya. Dia membuka tombaknya. Tidak perlu memperlihatkan siapa diriku sesungguhnya di depan master-master seperti mereka sekarang. Untuk sekarang aku hanya fokus untuk mencapai ranking saja. Akhirnya orang yang ditantang pun datang. Hari ini kau akan menyesal dengan keputusanmu. Sebedebah apa dirimu? Mari kita lihat. Dia mengeluarkan kedua pedangnya di belakang. Cih, apa kau menertawakanku tadi? Baiklah, mulai, guys. Tunggu sebentar. Seseorang berkata seperti itu. Sebelum hal itu terjadi, Wongsong melihat tombaknya bergerak sendiri. Rupanya itu seseorang menggunakan telekinesis kepada Wongsong. Telekinesis. Orang itu berkata, tombak ini sudah rusak. Aku ingat kau akan mendapat imbalan lebih karena telah membantu menyelesaikan misi
kelompok kedua bukan? Baiklah kalau begitu, orang itu menyentuh ujung tombaknya, dan dengan tiba-tiba saja akan kuberikan senjata baru ya setelah kau memenangkan pertandingan ini. Dia membetulkan tombak itu begitu saja dengan kekuatan auranya begitu, dan akhirnya tombak itu pun mulus kembali seperti baru. Kurasa begini sudah cukup. Wong Song yang kagetlah. Tombakku dia menanganinya hanya dengan tangan kosong belaka, sambil melemparkan kembali tombak milik Wong Song. Lanjutkan pertandingannya. Selain itu dia melempar tombakku menggunakan telekinesis, dan tenaga lemparannya bahkan bisa menembus beton di bawahku. Heavenly Demon benar-benar kelompok penuh akan kejutan ya. Sekarang apa yang harus kulakukan dengannya? Wong Song mengambil tombaknya. Umumnya Wong Song lebih lemah dibandingkan The Blade Org, tapi melepaskan satu gelang saja sudah lebih dari cukup rasanya. Baiklah kalau begitu, Wong Song melepaskan gelang di tangan kirinya, dan gecrak dar. Orang ini bertahan dengan sangat kuat, dan kedua orang itu pun langsung melakukan pertarungan tombak dan pedang kembar. Tang, hiya, kecerak, dadadadadar. Wong Song yang kaget dengan serangan yang sangat cepat. Dia bertahan namun menghindar juga di saat bersamaan ketangkasan dan seluruh serangannya membabi buta menggunakan the characteristic of the flying of the blade ya. Jadi begitu bahkan mampu menjaga jarak. Tidak mudah ternyata, ucap Wong Song. Wong Song terluka sedikit di pipi kirinya. Aku tidak perlu sampai menggunakan intimidation key untuk melawannya. Baiklah kalau begitu. Sementara itu orang yang sudah menggunakan pedang kembar itu, dia memutar-mutarkan tali yang ditancapkan pada pedangnya. Lalu dia melemparkan kedua ujung pedangnya untuk mengenai Wong Song. Wong Song melihat itu tidak semudah itu kawan. Hai, dar. Orang-orang lain yang melihatnya, orang ini benar-benar sesuatu ya. Ya, benar-benar menyeramkan. Dia sangat cekatan menyerang titik buta dari flying blade-ku. Dia hanya menggunakan teknik-teknik dasar, tapi sepertinya aku benar-benar terpojok olehnya. Dar. Tiba-tiba saja mereka saling membelakangi satu sama lain saat mereka berbalik satu sama lain, dan hayya, kecerak dar. Orang itu disikut perutnya oleh Wong Song. Dia memuntahkan darah sebanyak yang dia bisa. Jarak antara 900 dan aku benar-benar sangat lebar, ucap 17 sambil menonton pertandingan itu. Dia bahkan sudah fit hanya dalam 10 hari. Edanlah dia, bagaimana ini? Kami seperti bumi dan langit setengah tahun di Heavenly Valley Thousand of Spirit ya. Setelah pelatihan itu aku juga harus bertambah kuat. Jangan harap aku akan kalah lagi 900, usap 17. Sementara itu Wong Song menggunakan Gatling tombaknya. Gatling, tadadadadadadar. Berani-beraninya kau. Namun di sana orang ini juga melakukan pertahanan miliknya. Dia memutarkan pedang-pedangnya seperti pertahanan milik George. Namun itu tidak sempurna. Dia diangkat oleh aura milik Wong Song dan ledakan pun terjadi. Hai, dar. Wong Song yang sudah menyelesaikan hal itu, dia berkata bagaimana sambil mengarahkan tombak ke leher orang itu. Aku menyerah, ucap orang itu. Akhirnya orang itu pun menyerah. Dan begitulah Wong Song pun sepertinya akan menjadi Great Demon dipromosikan. Dalam hatinya Wong Song berkata, akhirnya aku naik ke tingkat ranking Great Demon di depan para Heavenly Demon yang ada di sini. Ini bagus ranking yang tidak perlu direndahkan juga. Ini adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa. Aku yakin lambat laun aku akan mendapatkan posisi itu, sambil melihat si Heavenly Demon. Selamat atas posisi Great Demon di usiamu yang masih muda. Wong Song bertunduk. Terima kasih, Nuhun. Kau juga akan memilih salah satu dari Great Demon yang akan kau tantang, ketua kelompok 3. Kalau begitu siapa yang kau pilih? Ketua kelompok ketiga yang bengitnya anjingan ini. Dia melihat, lalu apa saya bisa menantang semua orang dengan ranking Great Demon di sini Tuhan? Tentu saja, semua tanpa terkecuali. Kalau begitu, aku akan menantang orang ini. Rupanya dia malah menunjuk Wong Song yang dari tadi dia lihat. Dia tahu Wong Song telah bertarung dengan keras sebelumnya. Rupanya dia ingin memanfaatkan itu untuk mengalahkan Wong Song saat ini juga. Wong Song yang bodoh amat, dia malah memakaikan atau rupanya itu memakaikan gelang yang tadi dia dilepas untuk melawan si Great Demon. Kini dia memakai seluruh gelang besinya. Di sana, ketua kelompok 3 berkata, apa yang kau lakukan? Apa kau meremehkanku? Apa kau pikir bisa menang? Dia membuka jubahnya, lalu mengayunkan pedangnya.
Baiklah kalau begitu, kau benar-benar meremehkanku setelah bertanduk habis-habisan tadi. Apa kau bisa terlalu sombong dengan kemampuan seperti ini? Bersiaplah, urat-urat sudah berada di mukanya. Baiklah, bajingan, bersiaplah. Kau tahu pertandingan ini diizinkan untuk saling membunuh kan? Bacotlah, aku tahu, makanya aku pakai gelang besi ini supaya aku tidak terlalu berlebihan membunuhmu. Cih, sombong banget anjing, ucap orang itu. Lalu Wongsung berkata, apa kau sudah berhenti menggonggong? Lawan aku kalau kau sudah tahu dengan kemampuanku. Jika tidak, aku yang akan melawanmu lebih dahulu. Wongsung pergi maju untuk menyerang orang itu. Orang itu bertahan dengan sekuat tenaga. Dia kaget dengan betapa besarnya kekuatan yang dilepaskan oleh Wongsung. Bahkan setelah semuanya tadi, sialan, sadarkan posisimu, ucap Wongsung. Apa maksudmu? Aku tidak akan setengah-setengah dalam pertarungan ini, ucap Wongsung. Kau ini hanya ampas, kau ini hanya kerocok NPC tahu, sambil Wongsung dengan kesal menyerang membabi buta orang itu. Dia berkata, kenapa dia bisa secepat ini? Apa dia benar-benar menggunakan gelang 4 tadi di tangan dan kakinya? Dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat setelah tadi. Aku langsung menantangnya, tapi sadar akan posisiku. Apa maksudmu? Jangan lupa, jangan kira aku akan tinggal diam dan kalah begitu saja. Jaga mulutmu bangsat, ucap orang itu. Meloncat sambil berputar, ucap Wongsung. Nampaknya pinggangnya yang main. Ini adalah trik murahan, kata Wongsung. Wongsung menghindari serangannya dengan memutar pinggangnya. Haya. Wongsung juga menyerangnya. Haya. Dar. Akhirnya Wongsung pun menyerang orang itu di udara. Orang itu terpental sangat jauh, bahkan saking jauhnya darahnya muncrat kemana-mana ketika orang itu terpental. Orang itu menabrak dinding dan dar. Dia merobohkan atau meretakkan dinding yang ada di belakang arena. Orang itu batuk darah, terbungkuk, terlayu. Kenapa aku bisa terhempas begini? Siapa sebenarnya si cunguk ini? Sambil meremehkan terus Wongsung. Dia benar-benar nomor 900. Aku dulu pernah bertarung dengannya, tapi cial, tubuhku kecrak, mengeluarkan darah lagi. Dia sangat kewalahan setelah pertandingan sebelumnya, tapi kenapa sekarang dia malah berlaga seolah tidak terjadi apa-apa? Bagaimana cara dia mengatur ritme pernapasannya selama pertandingan? Aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada jalan lain selain menyerah. Orang itu akan menyerah. Orang ini benar-benar monster. Melihat Wongsung yang sudah mendekat maju ke depannya, menakutkan sekali. Sieun goblok, aku takut sama hantu. Aku Sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, Wongsung menggenggam lehernya, mencekiknya agar dia tidak bisa menyerah. Dan begitulah pandangannya langsung terbalik. Seperti yang kita tahu, orang itu dikirim ke isekai dan akhirnya Wongsung pun menang. Bagus, dengan hal ini mereka bisa melihat betapa tangguhnya diriku, ucap Wongsung. Tidak akan ada orang yang meremehkanku lagi. Mari akhiri pertemuan ini. Kapten pertama Demon Squad akan masuk dalam The Character of Dragon Unit. Orang-orang dan anak buah Wongsung benar-benar bangga dengan pencapaian hal ini. Juga The Squad. Wongsung, tuan, namaku Hyuk Wongsung. Baiklah kalau begitu, Hyuk Wongsung. Squad The Master of the Captain Latent Demon Squad juga akan dipromosikan menjadi Great Demon. Apa ada yang ingin menyanggah hal ini? Lalu krik, semuanya tidak ada yang menyanggah. Baiklah kalau nggak ada, kalau begitu mulai hari ini The Latent of Demon kelompok 1 akan masuk ke dalam Character of Dragon Unit dan Hyuk Wongsung akan dipromosikan menjadi Great Demon. Di sana berkata Wongsung, nuhun tuan. Tidak lupa Kapten 1 Latent Demon dan telah membantu Kapten 2 Latent Demon menyelesaikan misi mereka. Hyuk Wongsung telah mengalahkan The Blade of the Mountain sendirian. Juga akan mendapatkan hak untuk memasuki suatu tempat karena kerja keras dan loyalitasnya. Tempat yang dia masuki adalah Demonic Armory. Wongsung kaget dengan hal itu. Nuhun tuan, hatur nuhun pisan, kata Wongsung. Sementara itu kita pun dipindahkan ke beberapa saat kemudian setelah orang-orang atau kelompok Wongsung pulang dari tempat si ketua demonik. Ya, bersulang untuk kemenangan kapten kita. Ya, cheers. Dragon Character Unit Master, hore. Mereka pun minum-minuman seperti Orson, jus buah ya. Makanannya juga ya yang halal-halal aja kayak roti, terus nasi. Sementara itu kelompok pertama yang dipimpin oleh si 17, mereka melihat dengan iri. Kita akan berangkat ke Valley of Thousand Spirits sekarang.
Nomor 900, Valley of Thousand Spirit merupakan tempat terlarang yang hanya bisa dimasuki orang-orang yang tak waras, yang niat ke sana dengan negatif. Ki yang terkandung di tempat ini hanya mereka yang terlebih kuat akan selamat keluar. Jadi jika aku berhasil selamat, kita akan berhasil. Setelah menyelesaikan misi pelatihan di Talent of Valley Thousand Spirit, akan kupastikan level kami menjadi setara. Lalu 17 berkata, ayo gas, kita berangkat. Demonic Armory, Wong Song mengatakan hal seperti itu. Satu-satunya gudang senjata kelompok yang menyimpan kelas 1 armor. Tempat ini sendiri terdiri dari 5 level. Masing-masing level dipenuhi oleh berbagai macam senjata armor yang terkumpul dari seluruh penjuru dunia. Ya, seperti ini, level 1, level 2, dan level ketiga sampai 5. Tak pernah kusangka aku secepat ini akan menginjakkan kaki ke gudang senjata tersebut. Sebagai seniman bela diri, aku tidak perlu bergantung akan senjataku sendiri, tapi sudah sangat umum bagi seorang memiliki senjata pamungkas, bukan? Selain itu, tombak milikku sekarang tentu sangat kuat, sayangnya masih belum cukup untuk dikatakan senjata pamungkas. Senjata pamungkas sendiri mestinya dibuat dari dan diasah langsung oleh pandai besi profesional, dan juga mesti diperhatikan baik-baik oleh tuannya. Banyak yang bilang seperti itu, kalau senjata kuat akan perasaan penggunanya terhubung juga langsung ke senjatanya. Aku harap bisa merasakan sensasi seperti itu, ucap Wong Song. Kalau aku bisa berkesempatan mendapat senjata baru, harus kuapakan ya tombak lama ini? Tombak ini sendiri memiliki kandungan logam besi hitam dengan corak api. Bagaimana jika aku nanti kulelehkan mencampurnya dengan senjata baru? Ya, itu ya ide yang bagus. Sambil mengingat-ingat dan membayangkan apa yang akan dilakukan Wong Song ketika memasuki Demonic Armory. Lalu malam pun poek, dan malam poek itu berganti menjadi pagi yang caang. Seseorang mengetuk pintu kamar Wong Song. Assalamualaikum. Wong Song menyambutnya, waalaikumsalam. Mereka memintaku untuk memanggilmu karena kau sudah melatih atau menjalani pelatihan gua kemarin. Ketua kelompok yang memerintahkan Anda, tidak ahli strategi yang memerintahkanku. Kalau kau sudah siap, kita akan berangkat sekarang. Wong Song berkata, baiklah, kau benar-benar sudah semakin kuat ya, ucap si bos. Ayolah bos, saya rasa tubuhku kuat setiap harinya sudah hal wajar bagi kelompok kita, bukan? Kelompok kita bahkan bertambah kuat setiap hari. Wajar katamu? Itu benar-benar ucapan dari seseorang yang tidak bisa kupercaya. Definisi wajar itu memang benar, tapi ada batasnya pertumbuhan wajar itu. Sekarang tetap saja sama. Bahkan bukan berarti semakin kuat seseorang tidak bisa mencapai puncak yang lebih tinggi lagi. Aku juga dulunya Great Demon seperti dan menjalani tes The Cave of Latin Demon. Kemampuanku juga sama tiap tahun. Sudah kuasa demikian rupa, tapi tidak pernah kepikiran menjadi sekuat dirimu di saat usiamu seperti ini. Tapi dengan kemampuanmu itu, kau bisa saja melambaiku dengan cepat. Ayo kita cepat-cepat jalannya, kita tidak punya waktu. Akhirnya si bos melompat, diikuti oleh Wong Song. Wong Song yang bangga dengan pujian si bos. Hatur nuhun bos. Dalam hatinya, Wong Song berkata, lokasi Demonic Armory itu tidak diketahui oleh orang-orang, tapi Zhang Yuan dari kelompok Sami sangat familiar dengan lokasinya. Itu artinya dia memiliki jabatan yang tinggi sehingga dia tahu di mana lokasi gudang senjatanya. Jalan menuju gudang senjatanya sendiri sangat dijaga ketat oleh petinggi-tinggi kelompok. Mereka akan menghadang siapa saja yang tidak memiliki izin ke sana. Lalu Wong Song dan si bos masuk ke dalam sebuah gua. Sementara itu, identitas mereka sangat dijaga. Yang bilang mereka merupakan pendekar dengan level demon yang sangat hebat. Ada juga yang bilang dia adalah Demonic King yang menjaga gudang tersebut. Namun mereka semua termasuk kelompok yang dirahasiakan, berarti argo mereka tidak terdaftar dalam kelompok. Satu hal yang pasti, mereka tunduk akan The Heavenly Demon, the leader of the cult, selama berabad-abad. Di sana si bos berkata, hanya kau yang diizinkan masuk, berhati-hatilah. Akhirnya dia pun sampai ke tempat yang seperti menara ya. Gudang senjatanya yang paling bawah adalah level 1, yang paling atas adalah level 5. Jadi ini Demonic Armory atau gudang penyimpanan senjata.